sahabat P2 Japsi, selamat datang di P2 Japsi Channel. Kali ini di P2 Japsi Channel akan membahas mengenai salah satu alat tes yang bisa digunakan secara mandiri untuk melakukan screening kondisi gejala depresi yang dirasakan oleh seseorang. Nah, tes ini bisa dilakukan secara mandiri atau didampingi oleh tenaga medis atau ahli profesional lainnya seperti psikiater atau psikolog. Nah, tes ini sangat mudah sekali dilakukan dan cepat dalam pengerjaannya, dan hasilnya pun bisa segera diketahui. Oke, langsung saja kita bahas ya. Nah, di tes ini akan ada 3 item atau 3 hal yang bisa kita ketahui. Yang pertama adalah apakah aku mengalami depresi atau merasakan gejala depresi. Kemudian depresi yang aku rasakan ini masuk dalam level atau tingkatan apa, dan treatment apa yang tepat untuk gejala depresi atau depresi yang saya rasakan. Oke, langsung saja. Ini adalah tesnya. Tesnya bernama Patient Health Questionnaire 9 atau biasa disingkat dengan PHQ-9. Nah, instruksi dari tes ini, sahabat memilih salah satu pilihan jawaban yang sesuai dengan kondisi sahabat. Diharapkan sahabat mengerjakan secara jujur, karena dengan kejujuran sahabat akan bisa membantu memahami kondisi yang sebenarnya yang terjadi pada sahabat. Oke, di sini ada 4 pilihan jawaban. Yang pertama adalah terkait dengan apakah gejala ini pernah atau seberapa sering dirasakan pada waktu tertentu. Nah, yang pertama tidak sama sekali atau tidak pernah merasakan. Kemudian pilihan kedua adalah beberapa hari. Kemudian pilihan ketiga lebih dari separuh waktu yang dimaksud, dan yang keempat adalah hampir setiap hari merasakan gejala tersebut. Oke, langsung saja ke soal tesnya atau soal kuesionernya. Nah, di sini instruksinya adalah selama 2 minggu terakhir, ingat ya, 2 minggu terakhir, seberapa sering Anda merasa terganggu oleh masalah berikut ini. Di sini ada pilihan yang 4 tadi saya katakan. Oke, langsung saja untuk soal pertama. Selama 2 minggu terakhir ini, apakah sahabat merasakan sedikit minat atau kesenangan dalam melakukan sesuatu? Silahkan pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi sahabat. Bisa dengan mencentang ataupun dengan menyilang. Yang kedua, merasa down, murung, dan putus asa. Yang ketiga, merasa kesulitan tidur atau tertidur lebih banyak. Yang keempat, merasakan lelah atau memiliki sedikit energi. Yang kelima atau E, nafsu makan berkurang atau makan berlebihan. Yang keenam, merasa buruk mengenai diri atau bahwa Anda gagal atau mengecewakan diri sendiri atau keluarga Anda. Selanjutnya, sulit berkonsentrasi, misalnya ketika membaca koran ataupun menonton televisi. Selanjutnya yang ke-8, bergerak atau berbicara lambat sehingga orang lain bisa memperhatikannya. Atau sebaliknya, resah atau gelisah sehingga Anda lebih sering bergerak daripada biasanya. Selanjutnya yang ke-9, berpikir mengenai lebih baik mati atau menyakiti diri sendiri dengan cara apapun atau dengan cara tertentu.
silahkan diisi semua pertanyaan, silahkan dijawab semua pertanyaan ini, pilih salah satu jawaban saja. Oke, lanjut. Jika sudah, pertanyaan berikutnya ini berbeda jawabannya dengan sebelumnya. Untuk jawab, pilihan jawabannya adalah tidak sulit sama sekali, agak sulit, sulit, dan sangat sulit. Oke, sejauh ini jika Anda memeriksa masalah apapun pada kuesioner ini, pada item 9 tadi, seberapa sulitkah masalah ini terhadap pekerjaan Anda, aktivitas harian di rumah, atau bergaul dengan orang lain? Oke, silahkan dipilih salah satu jawabannya. Jika sudah, berarti sudah mengerjakan semua. Kita masuk ke bagian cara scoring atau cara penskoran dari hasil tes yang sudah dikerjakan oleh sahabat. Nah, di sini akan ada 2 skor yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah skor diagnosa gejala dan level atau tingkat depresi yang dirasakan. Nah, oke, langsung masuk ke diagnosa gejala. Di sini semua soal 1 ada 9 soal, yaitu terdiri dari A sampai I. Yang diskor adalah yang minimal muncul lebih dari separuh waktu, kecuali item bunuh diri dihitung jika ada. Maksudnya adalah, nah, nilai yang diskor minimal lebih dari separuh waktu. Jadi ini ya. Jadi minimal di sini sudah muncul. Jadi tidak sama sekali dan beberapa hari kita abaikan dulu. Selanjutnya, setidaknya satu dari item soal 1A atau item 1B harus muncul lebih dari separuh waktu untuk diagnosa depresi. Jadi untuk khusus item soal nomor 1A dan 1B itu harus muncul setidaknya 1 dengan pilihan jawaban lebih dari separuh waktu untuk bisa mendiagnosa apakah mengalami depresi atau tidak. Nah, selanjutnya item atau soal nomor 2 untuk gangguan fungsional harus dijawab paling tidak agak sulit. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 2 minimal jawabannya adalah agak sulit. Kalau tidak sulit sama sekali berarti di sini tidak mendapat skor. Oke, nah ini adalah jumlah skor gejala. Ini ada salah satu contoh yang sudah saya buatkan. Tadi syaratnya adalah 1A dan 1B itu minimal lebih separuh waktu gejala ini muncul. Jadi minimal 1, apakah A atau B atau keduanya, maka bisa dikatakan mengalami depresi. Nah, selanjutnya untuk menghitung gejala yang muncul itu syaratnya adalah lebih dari separuh waktu yang dimaksud. Nah, di sini ada 2 yang di bawah lebih dari separuh waktu, yaitu item F dan item I. Jadi yang dihitung hanya lebih separuh waktu ke atas. Nah, di sini ada 7. Oke, dan di sini jawaban nomor 2 jawabannya adalah sulit. Syarat tadi adalah minimal agak sulit. Nah, oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi jumlah skor gejalanya ada 7 gejala. 7 gejala yaitu A, B, C, D, E, G, H. Nah, soal nomor 2 ada kesulitan karena paling tidak sudah agak sulit, maka sudah mendapat poin atau skor. Selanjutnya ini adalah skor gejala, ada 7 gejala. Kita masuk ke penilaian yang kedua.
skor level depresi. Dari 9 item di soal nomor 1, ini adalah nomor 1 yang dicentang beberapa hari. Yang termasuk dicentang beberapa hari. Jadi kalau tidak sama sekali maka tidak akan mendapat poin, atau bisa dikatakan nilainya adalah 0 poin. Nilai 1 poin untuk item yang menunjukkan beberapa hari. Jadi bisa dikatakan tidak sama sekali nilainya 0, beberapa hari nilainya 1, lebih separuh waktu nilainya 2, dan hampir setiap hari nilainya 3. Nah, ini kita jumlahkan keseluruhan. Jadi bisa seperti ini caranya. Beberapa hari ada 2 item, itu berarti nilainya 1, berarti 2 dikali 1, 2, ditambah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 soal yang mendapat nilai 2, jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian ditambahkan ada 2 soal yang mendapat poin 3. Nah, 2 kali 3 jadi 6. Kemudian dijumlahkan keseluruhannya, 2 tambah 10 tambah 6 sama dengan 18. Nah, ini adalah skor level depresi. Nah, ini kesimpulan tadi dari 2 skor yang kita dapatkan. Skor gejala sama dengan 7 gejala. Soal nomor 2 mendapat kesulitan, yaitu agak sulit. Kemudian skor level depresinya, skornya adalah 18, dan ini termasuk depresi sedang. Untuk melihatnya seperti ini. Tadi ada 7 gejala. Pertanyaan A dan B adalah positif, dalam artian terpenuhi. Kemudian terjadi gangguan fungsional. Nilai skor untuk level depresinya adalah 18, dan ini termasuk depresi sedang. Nah, selanjutnya bagaimana rekomendasi treatment untuk untuk level depresi sedang, yaitu memilih penggunaan antidepresan atau psikoterapi. Jadi boleh salah satu, bisa menggunakan antidepresan ataupun psikoterapi. Kedua penggunaan treatment ini bisa didapatkan di psikiater, sementara jika mengharapkan penggunaan antidepresan pada psikolog, mohon maaf, psikolog tidak berkapasitas untuk memberikan resep obat medis. Jadi untuk konsultasi psikolog hanya bisa melakukan treatment, yaitu psikoterapi. Untuk keduanya bisa dengan psikiater. Oke, sampai di sini untuk cara tes mandiri terkait dengan gejala depresi. Semoga bermanfaat untuk sahabat. Sekian dan terima kasih, dan salam sejahtera untuk kita semua.